Uzbekistan adalah satu dari dua negara di dunia yang terkurung daratan ganda, yang berarti bahwa negara ini terkurung oleh negara lain yang juga terkurung oleh daratan. Dengan demikian, Uzbekistan membutuhkan setidaknya 2 kali penyeberangan perbatasan nasional agar bisa mencapai garis pantai. Negara dengan luas mencapai 447.400 km persegi ini berbatasan dengan Kazakhstan serta Laut Aral di utara dan barat laut, Turkmenistan di barat daya, Tajikistan di tenggara, dan Kirgistan di timur laut. Uzbekistan menjadi salah satu negara terbesar di Asia Tengah yang sekaligus menjadi satu-satunya negara yang berbatasan dengan semua negara di benua itu. Selain terkunci negara besar, Uzbekistan juga terkurung daratan kering, gurun pasir, serta pegunungan. Meski terkurung oleh daratan, Uzbekistan banyak melahirkan ilmuwan hebat yang namanya terus dikenal hingga saat ini. Samarkand merupakan salah satu kota di Uzbekistan yang telah berusia hampir 3.000 tahun. Kota ini memiliki sebuah madrasah yang sangat megah yang melahirkan banyak ilmuwan hebat, seperti Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern, Imam Al-Bukhari yang dikenal sebagai pemuka agama dan penulis kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai penemu algoritma dan aljabar, serta Umar Khayyam yang dikenal sebagai penyair yang sangat hebat. Selain madrasah yang melahirkan banyak ilmuwan besar, Uzbekistan juga memiliki observatorium terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1420-an. Berkat fasilitas ini, ilmuwan Uzbekistan berhasil menentukan 1022 bintang dengan sangat tepat. Padahal mereka tidak menggunakan alat canggih seperti komputer dan lain sebagainya. Uzbekistan juga dikenal memiliki danau yang sangat luas yang disebut Laut Aral. Danau ini memiliki luas 68.000 km persegi yang dinobatkan sebagai perairan pedalaman yang terbesar keempat di dunia. Dengan luas semacam itu, Laut Aral hampir mencapai setengah luas Pulau Jawa. Namun sayangnya, dalam kurun waktu 40 tahun sejak tahun 1960, danau ini mengalami penyusutan yang signifikan. Pada tahun 2014, luas Laut Aral hanya tersisa sekitar 10% dari ukuran awal, di mana seiring menyusutnya air serta luas danau, ikan yang berhabitat di dalamnya menjadi mati, yang kemudian membunuh industri perikanan di kota-kota sekitarnya, yang sekaligus menyisakan banyak bangkai kapal. Uzbekistan juga dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Negara ini memiliki tanah yang subur, mineral, minyak bumi, gas alam, serta emas. Uzbekistan memiliki cadangan uranium terbesar ke-7 di dunia setelah Australia, Kazakhstan, Rusia, Kanada, Afrika Selatan, dan Ukraina. Negara ini juga memiliki tambang emas terbuka terbesar di dunia yang terletak di Muruntau. Tambang ini memiliki luas 2,17 mil dengan kedalaman mencapai 1.837 kaki yang menghasilkan emas sekitar 2 juta on emas setiap tahun. Dan diperkirakan cadangan emas di wilayah ini mencapai sekitar 170 juta on. Emas di wilayah ini ditemukan pertama kali pada tahun 1958, di mana pada awalnya wilayah ini merupakan sumber batu pirus dari masa Jalur Sutra. Ekonomi Uzbekistan didominasi oleh sektor pertanian yang menyumbang sekitar 30% dari PDB pada tahun 2017. Tanaman utama yang dibudidayakan di negara ini adalah kapas, gandum, jagung, beras, kentang, tebu, dan kedelai.
Kapas adalah tanaman yang terbesar di Uzbekistan yang menyumbang sekitar 30% dari luas lahan yang ditanami. Kapas yang juga sering diistilahkan sebagai emas putih menjadi komoditas ekspor yang terbesar yang menempatkan Uzbekistan sebagai produsen kapas terbesar kedua di dunia setelah Cina. Selain itu, beberapa tanaman buah tropis asal Indonesia juga dapat dibudidayakan di Uzbekistan, seperti pisang, mangga, pepaya, serta jeruk nipis. Tanaman buah tropis ini memiliki pasar yang sangat baik di Uzbekistan karena banyak diminati oleh masyarakat setempat. Uzbekistan juga dikenal memiliki banyak monumen arsitektur, pemandangan alam yang menawan, serta sejarah dan budaya yang memukau. Budaya dan tradisi Uzbekistan adalah hasil dari pengaruh berbagai bangsa dan peradaban yang pernah mendiami wilayah ini. Uzbekistan telah dihuni sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Selama berabad-abad, wilayah ini diperintah oleh Persia, sampai kemudian ditaklukkan oleh Alexander Agung pada sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Selama abad ke-8, pasukan Arab mendominasi daerah ini dan mengubah suku-suku Turki nomaden yang tinggal di wilayah ini menjadi Islam. Lalu pada abad ke-13, di bawah pemerintahan Genghis Khan, Kekaisaran Mongolia berhasil menaklukkan wilayah ini dan merebutnya dari Turki. Pada abad ke-16, wilayah ini berada di bawah Kekaisaran Besar Tamerlan serta keturunannya. Kemudian, pada tahun 1925, wilayah ini berada di bawah kendali Soviet dan dikenal sebagai Republik Sosialis Soviet Uzbekistan. Hingga akhirnya, sesaat sebelum pembubaran Uni Soviet, Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaan sebagai Republik Uzbekistan pada tanggal 31 Agustus tahun 1991. Sebagai wilayah yang pernah dihuni berbagai bangsa, adalah wajar jika Uzbekistan memiliki beragam kebudayaan. Beberapa ciri khas budayanya, masyarakat Uzbekistan sangat menghormati roti sebagai simbol kehidupan. Mereka tidak meletakkan roti di bawah atau di atas lantai karena hal tersebut dapat membawa kesialan. Masyarakat Uzbekistan memiliki seni musik, tarian, lukisan, dan kerajinan tangan yang beragam serta indah. Mereka menggunakan alat musik tradisional seperti dutar atau rubab. Mereka juga menampilkan tarian-tarian yang beragam dan mencerminkan daerah dan suku-suku yang berbeda, seperti Lazgi, Tanovar, dan lain sebagainya. Musik dan tarian adalah bagian penting dari budaya dan tradisi Uzbekistan. Musik tradisional Uzbekistan memiliki asal-usul kuno dan sering berpusat pada cerita rakyat atau puisi oleh penyair yang terkenal. Lukisan-lukisan mereka menggambarkan pemandangan alam dan kehidupan sehari-hari. Sementara kerajinan tangan meliputi karpet sutra, bordir emas, keramik halus, dan lain sebagainya.